Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang saleh dan saleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi bersama ibu dalam pelajaran fikih. Kali ini kita sudah memasuki bab terakhir di semester pertama ini. Kalian buka buku paket kalian, buka halaman 86 bab 5 ya, zikir dan doa setelah salat. Oke, kita bahas yang pertama yaitu pengertian. Di sini dalam buku kalian juga baca ya, halaman 86, pengertian dan dalil zikir serta doa. Zikir berasal dari bahasa Arab zakara yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya seperti tahmid, tahlil, dan tasbih. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Baqarah, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu dengan memberikan rahmat dan pengampunan, dan bersyukurlah kepadaku serta jangan ingkar pada nikmatku. Oke. Sedangkan doa berasal dari bahasa Arab da'a yad'u du'aan yang berarti panggilan atau seruan. Menurut istilah, doa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Sini dalam Quran surat Al-Mu'min, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Na'udzubillah min dzalik. Oke. Lanjut ke waktu-waktu yang diutamakan untuk berdoa. Nah, sini di buku kalian halaman 89. Kalian buka waktu-waktu ijabah untuk berdoa ya. Yang pertama pada bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua pada waktu wukuf di Arafah ketika menunaikan ibadah haji, ketika turun hujan, sebelum dan sesudah salat fardu, di antara azan dan iqamah, ketika i'tidal yang akhir dalam salat. Kemudian ketika sujud dalam salat, ketika khatam tamat atau membaca Al-Quran 30 juz sepanjang malam utama sekali sepertiga yang akhir dan waktu sahur. Kemudian yang 10, sepanjang hari Jumat karena mengharap berjumpa dengan saat ijabah, saat diperkenankan doa yang terletak antara terbit fajar hingga terbenam matahari pada hari Jumat, terutama antara dua khutbah Jumat. Kemudian pada saat kritis atau genting, pada saat teraniaya, pada waktu minum air zam-zam. Oke, di sini ada 13 ya di buku. Di buku itu ada beberapa saja. Oke, lanjut ke tempat-tempat yang baik untuk berdoa. Tempat-tempat yang baik untuk berdoa yaitu dikala melihat Ka'bah, dikala melihat Masjid Rasulullah, di tempat dan dikala melakukan tawaf, kemudian di sisi multazam di dalam Ka'bah, di sisi sumur Zam-Zam, di belakang makam Ibrahim, di atas bukit Safa dan Marwah, di Arafah, di Musdalifah, di Mina, dan di sisi Jamarat yang 3. Ini tempat-tempat yang baik untuk berdoa ketika kalian sedang berangkat umrah atau melakukan ibadah haji ya, bisa. Kemudian ada berdoa ada di halaman 87. Yang pertama, berdoa dengan perut yang diisi dengan yang halal, menghadap kiblat, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa seperti di tengah malam dan sehabis salat fardu, mengangkat kedua tangan setentang kedua bahu. Kemudian memulai dengan istighfar, memuji Allah dan membaca salawat. Harus ada sikap tawadu, rendah hati, dan rasa takut serta tidak mengeraskan suara. Menyederhanakan suara antara bisik-bisik dengan suara keras. Tidak berdoa untuk keburukan atau memutus tali silaturahmi. Kemudian manfaat berdoa. Nah, di sini
Manfaat berdoa yang pertama yaitu akan terhindar dari sifat sombong dan congkak, akan terhindar dari sifat gampang putus asa, hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram, akan memberi motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan ini, dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, selalu dalam lindungan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merasa semakin dekat dengan Allah, dan begitu juga sebaliknya. Di akhirat kelak kita akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surga. Amin ya robbal alamin. Kemudian lanjut ke bacaan zikir setelah sholat. Ini buka halaman 92. Pertama itu kita baca istighfar astaghfirullahaladzim 3 kali. Kemudian membaca tahlil la ilaha illallah. Dalam buku di situ ada 3 kali juga ya. Kemudian membaca doa selamat. Di sini membaca doa Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu kemudian membaca lafaz Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta ya Rabb tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu doa doa antas salam ya, doa sehabis sholat, setiap sholat fardu. Kemudian membaca tasbih, tahmid, takbir. Boleh kalian buka buku kalian baca di halaman 92-93. Di situ ada zikir dan doa setelah sholat. Kalian praktekkan setiap habis sholat fardu ya. Di sini banyak. Nah, kemudian lanjut ya ke tata cara berdoa setelah sholat. Pertama kita pembukaan doa. Doa hendaklah dimulai dengan membaca Bismillah, dilanjutkan dengan membaca tahmid serta membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian isi doa ya. Ini tata cara berdoa yang baik. Nah, isi doanya, mengenai isi doa yang kita panjatkan boleh menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahkan daerah atau bahasa apapun. Yang penting kita mengerti dan paham terhadap maksud doa yang dipanjatkan. Kemudian bacaan doa setelah sholat. Nah, bacaan doa setelah sholat itu doa yang disyariatkan dalam Islam sangat banyak. Di bawah ini hanya akan dikemukakan doa inti setelah sholat fardu serta urutan-urutannya. Yang pertama berdoa untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri dan orang lain. Itu yang pertama. Doa memohon ampunan taubat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kemudian doa menuntut ilmu ya, bisa dibaca. Kemudian doa mohon dimudahkan dalam menghadapi ujian tes. Nah, nanti ketika kalian akan melaksanakan PAS ya, PAS ganjil, boleh kalian baca doanya di sini ya. Doa dimudahkan dalam menghadapi ujian tes. Kemudian doa mohon selamat dunia dan akhirat. Doa untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, bisa kalian baca dari sini ya. Kemudian berdoa untuk orang lain, mendoakan ibu dan bapak, mendoakan keluarga agar menjadi keluarga yang saleh. Kemudian mendoakan kaum muslimin dan muslimat agar diampuni dosanya ya. Oke. Cukup pembahasan kita untuk bab zikir dan doa. Selanjutnya kalian silakan praktekkan semua yang ada di sini ya. Kalian praktekkan doa-doa dan zikir-zikir setelah sholat. Setiap habis sholat kalian praktekkan istighfar terlebih dahulu. Kemudian
membaca tahlil ya, doa selamat, kemudian membaca hamdalah, tahmid. Oke, cukup untuk hari ini. Sekarang bab terakhir di di semester pertama ini sudah selesai. Nanti minggu-minggu selanjutnya kalian silahkan kerjakan latihan soal yang ada di buku paket kalian, karena soal-soal PAS ganjil ibu ambil memang dari materi-materi yang sudah ibu sampaikan, dan kalian latihan di latihan yang ada di buku paket kalian ya. Oke, mohon maaf untuk segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.